Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali berjumpa dengan saudara, dan semoga saudara-saudara dalam keadaan sukacita, ada gembira, ada sukacita, kemudian senantiasa ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara yang terkasih, biarlah hari ini kita sambut hari Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita akan mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan apapun kondisi kita. Mungkin ada saudara-saudara yang sakit, ada yang tergolek lemah, kiranya diberikan kesembuhan, dan semoga saudara-saudara yang sekarang sedang mengalami kecewaan ataupun keterpurukan dikuatkan dan diberi penghiburan. Dan penghiburan itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Jadi mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan supaya kita dapat penghiburan, kita dapat kekuatan, dan selalu diperbarui iman kita hari lepas hari, dikuatkan, tumbuh berbuah lebat, dan buahnya itu manis. Kita akan belajar dari Kejadian 6 ayat 5-8. Kejadian 6 ayat 5-8 kita persiapkan firman Tuhan. Dan hari ini saya berikan judul Kasih Karunia yang Menyelamatkan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita datang pada Tuhan dan kita akan mohon hikmat bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua makanan, minuman berkat, kesehatan, kesembuhan, serta semua yang kami dapatkan dari kebaikan-Mu ya Tuhan. Baik itu yang sering kali kami lupakan seperti penglihatan, nafas, dan yang lain-lain. Tuhan, kami mengucap syukur atas itu. Dan biarlah kami yang mungkin masih sakit, masih lemah, Tuhan, dengan firman ini kiranya kami diberikan kekuatan dan diberikan jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan pribadi kami. Ya Tuhan, tolong pimpin kami di dalam mempelajari firman-Mu yang diambil dari Kejadian 6 ayat 5-8. Biarlah Roh Kudus bekerja menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami semua dikuatkan, disegarkan, dipulihkan, dan bisa tetap berharap, bersandar, berpusat kepada Kristus yang satu-satunya adalah sumber hidup kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Kejadian 6 ayat 5-8. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Kita akan belajar tentang kasih karunia yang menyelamatkan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sekelas firman ini kita bisa dapatkan hampir serupa dengan sekarang ya, di mana pandemi di seluruh dunia, baik itu negara maju, negara berkembang, maupun negara kecil, semua mengalaminya, dan semua dianjurkan untuk divaksin, terus menggunakan masker, sanitizer, dan sebagainya supaya terlindung. Artinya kondisi ini sudah mengglobal, seluruh dunia mengalaminya. Tidak ada satu bagian bumi di muka bumi ini yang tidak terkena pandemi ya. Jadi hanya beberapa tempat khusus yang masih sangat steril, tapi sangat sedikit sekali. Tetapi kalau kita lihat, mau jujur, bahwa hampir semua muka bumi terkena pandemi, bahkan virusnya sudah bermutasi, sekalipun vaksinnya sudah ditemukan, tetapi
sudah ditengarai ada virus-virus jenis baru, jadi dia bermutasi. Nah, selain itu di era high-tech dan medsos yang marak sekarang, kejatuhan manusia dalam dosa, kalau kita mau jujur, begitu parah. Sosmed satu sisi memang membuat orang mudah untuk saling mengenal, sekaligus banyak yang merusak tatanan norma dan etika. Kita lihat saja hoax, kemudian tebar kebencian, membuli orang melalui medsos seenak ucapannya sendiri, mengkritik pemerintah seenak udelnya sendiri di medsos, bahkan tidak sungkan-sungkan dan tidak takut ya, tidak gentar, seolah-olah undang-undang ITE itu hanya isapan jempol dan dianggap remeh. Bahkan untuk hal yang sangat gila ya, untuk hal-hal yang sangat-sangat tidak umum, seperti misalnya pamit bunuh diri di medsos dan sebagainya. Jadi begitu banyak dampak yang dihasilkan oleh medsos. Tetapi kita harus jujur juga bahwa medsos juga memudahkan kita dari sisi yang lain, seperti memudahkan kita untuk sharing firman, hal yang paling sepele yang mungkin sharing ayat-ayat firman Tuhan, kemudian renungan-renungan, ataupun mungkin kesaksian dan sebagainya. Jadi tetap ada dua sisi ya, satu sisi baik, satu sisi buruk. Tinggal kita bagaimana menggunakannya. Nah, kalau kita lihat orang bebas bicara, mencaci maki, menghujat, membuli orang lain karena dipikir hanya dunia maya. Jadi seolah ini kan dunia maya, banyak dunia khayalan ya. Kita tidak tahu orang di luar sana yang memegang HP itu siapa, karena dia pakai foto orang lain dan sebagainya. Saya akan berikan contoh betapa kecenderungan orang berdosa adalah menghina Tuhan, bahkan menyepelekannya, bahkan cenderung kurang ajar ya terhadap Tuhan. Saya akan berikan 5 contoh saja betapa bejatnya, rusaknya dosa-dosa manusia atas Tuhan. 5 orang besar yang tewas setelah menghina Tuhan, contohnya. Yang pertama ada Marilyn Monroe yang pernah dia diinjili oleh Bill Graham tapi menyatakan tidak membutuhkan Tuhan. Kemudian ada Tancredo Neves. Tancredo Neves ini calon presiden Brasil yang begitu angkuh, begitu sombong waktu kampanye. Artinya kalau dapat, dia waktu itu berkampanye, kalau dapat suara 500.000 tidak akan ada yang bisa melengsarkannya, bahkan Tuhan sekalipun. Nah saudara-saudara, sehari sebelum dilantik dia mati tragis. Kemudian ada, kalau saudara ingat mungkin dari The Beatles ya, John Lennon dengan sombong mengatakan bahwa dirinya lebih terkenal dari Yesus. Suatu pernyataan, statement yang kontroversial, yang banyak menimbulkan rasa penasaran, baik itu fansnya yang percaya terhadap Tuhan. Kemudian pada tanggal 8 Desember 80, John Lennon ini tewas ditembak oleh fansnya di tempat tinggal sendiri di New York pada waktu itu. Nah, masih ada lagi contoh yang orang menghina Tuhan, yaitu kasus penyanyi Brasil mati karena dia terkena kanker paru-paru. Dan dia begitu sombong membuang putung rokok, bilang bahwa itu untuk Tuhan. Dan dia mati meninggal karena kanker paru-paru. Kemudian mungkin banyak yang tahu ya, Thomas Andreas. Ya. Thomas Andreas adalah seorang arsitek kapal yang begitu besar dan begitu megah pada era zamannya, pada waktu itu. Dia arsitek kapal Titanic yang begitu detail, yang begitu megah, yang begitu mewah. Dia sombong dan menyatakan bahwa Titanic
tidak bisa tenggelam sekalipun Tuhan menenggelamkannya. Jadi sehebat apapun ciptaan manusia, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, poin yang pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah kita merenungkan bahwa betapa manusia cenderung pada hal yang jahat. Dikatakan di situ kejahatan manusia begitu hebatnya di muka bumi, di bumi. Dikatakan kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Selalu, ingat ya, membuahkan kejahatan semata-mata. Menunjukkan betapa semua manusia itu sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat sebenarnya. Semakin kelihatan salah seseorang, semakin berbahaya seseorang. Ada begitu banyak contoh-contoh yang saleh. Ya. Pada kenyataannya, faktanya diketemukan korup, diketemukan dia paling berkuasa, dan akhirnya semena-mena dan sebagainya. Jadi semakin kelihatan salah seseorang, semakin berbahaya seseorang itu, dan sedang ada di dalam jurang kejatuhan dan kesombongan. Biasanya merasa semakin hebat, merasa yang paling dekat dengan Tuhan, merasa yang paling suci, paling saleh, dan paling benar. Menganggap yang lain kotor, sampah, dan tidak seperti dirinya sendiri yang putih, bersih, suci. Ya, kita sempat lihat tokoh ya, yang membawakan doa untuk mengutuki orang lain supaya tidak diberkati, supaya sakitnya tidak sembuh dan sebagainya. Yang semestinya dia mendoakan sesama ciptaan manusia yang terbaik. Apapun itu sukunya, apapun itu rasnya, atau apapun itu agamanya. Tapi ingat bahwa dia adalah sesama manusia ciptaan Tuhan juga. Kalau dia merendahkan orang lain, ada suatu saat di mana Allah juga akan merendahkan dia. Jadi seolah dia merasa yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pengertian firman Tuhan, sehingga merasa berhak mengatur hidup orang lain. Saya berikan ilustrasi, saudara. Coba lihat para koruptor ya. Para koruptor itu sudah luar biasa merugikan uang negara, dan uang negara itu dipakai untuk rakyat. Ya, sudah korup bermiliar-miliar, ratusan miliar. Bahkan ada yang triliunan. Sudah tertangkap jelas di KPK. Sudah memakai jas oranye, ya. Masih cengar-cengir di TV seolah-olah tidak bersalah, seolah-olah salah tangkap, seolah-olah salah paham dan sebagainya. Ini sungguh sesuatu yang di luar nalar ya. Coba kita bandingkan dengan orang yang tertangkap maling ayam. Ya, hukumannya begitu berat. Padahal mungkin dia mencuri ayam hanya untuk memenuhi hidup makannya hari itu juga, karena dia tidak tahu jalan lain. Saudara-saudara yang kasih, tanpa Kristus segala kesalahan manusia seperti kain kotor. Ya, seperti kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saudara, sesaleh apapun, ibadah sehari 100 kali sekalipun, kalau tanpa juru selamat, saudara tetap kain kotor. Natur saudara adalah manusia berdosa yang butuh Yesus, butuh juru selamat untuk diselamatkan. Kita semua ini adalah orang berdosa yang semestinya binasa kalau tidak mempunyai juru selamat. Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau Roh Kudus tidak bekerja, segala kecenderungan hati kita selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
yang paling baik, yang kita pikirkan sekalipun, tidak ada satu bagian yang tidak dicemari oleh dosa. Mau sebaik apa kita kalau sorga yang kita pikirkan itu, yang ada dalam bayang kita bisa ke sana dengan perbuatan baik kita. Padahal segala kesalahan kita, perhatikan, segala kesalahan, bukan segala perbuatan dosa kita. Segala kesalahan kita seperti kain kotor. Kalau segala kesalahan kita seperti kain kotor, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Dari lahir sampai mati. Mau sebaik apa kita bisa masuk surga? Bahkan itu bertentangan dengan natur kita sebagai orang berdosa. Bukan hanya setiap detik, setiap jam, setiap menit, tetapi setiap detik setiap detik kita semua berbuat dosa. Perhatikan sekali lagi, bukan hanya setiap hari, bukan hanya setiap minggu, bukan hanya setiap tahun, setiap detik kita berdosa. Ini kedengarannya ekstrim, tetapi memang demikian faktanya. Betapa kita butuh juru selamat, butuh Yesus. Ulangan 6 ayat 5. Saya katakan, bacakan buat saudara, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara yang terkasih, dengan satu ayat ini saja menunjukkan untuk satu hukum ini saja, setiap detik semua manusia berbuat dosa. Saya tidak sanggup melakukan Ulangan 6 ayat 5 ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Saya tidak sanggup. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi renungkanlah ini. Allah hanya melihat Kristus yang ada di dalam kita, sehingga kita dibenarkan. Dan itu semua manusia tanpa terkecuali. Saudara kaya, saudara miskin, saudara berpangkat, berkedudukan, maupun tidak punya jabatan, saudara bakul koran, sampah, tukang pemungut sampah, saudara pengusaha besar, saudara butuh juru selamat. Hari ini juga butuh juru selamat. Sebab tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar manusia ke neraka selama-lamanya. Saudara-saudara, tanpa juru selamat, tanggung sendiri seluruh dosa dari lahir sampai mati. Pertanyaannya, bisakah dengan cara perbuatan baik yang kita anggap baik itu, bahkan lebih baik dari orang lain itu, masuk ke surga? Kalau kita lihat kondisi kita adalah seperti kain kotor. Bahkan itu segala kesalahan seperti kain kotor. Bisakah dengan cara perbuatan baik masuk ke surga? Sebab upah dosa adalah maut, dan Allah adalah Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Tidak mungkin kasih-Nya menabrak keadilannya. Kasih dan keadilannya itu pasti bersatu. Saudara hanya menekankan kasih Allah, mengampuni, tapi saudara terus menerus dengan sadar, dengan sengaja berbuat dosa, korupsi, dosa-dosa yang lain, menipu dan sebagainya. Bisakah saudara masuk ke surga dengan cara seperti itu? Nah, kita lihat sekarang menyoroti kata ketika dilihat. Dengan kata melihat, Musa menunjukkan kesabaran yang panjang, seolah dia akan mengatakan bahwa Allah tidak memproklamirkan hukumannya. Jadi bukan memproklamirkan hukumannya untuk menghancurkan manusia. Sampai setelah mengamati, setelah mengamati dengan baik dan lama mempertimbangkan kasus mereka, dia melihat mereka untuk masa lalu pemulihan. Jadi manusia butuh dipulihkan. Itu yang kita lihat. Saudara butuh dipulihkan. Apapun kondisi sekarang yang saudara hadapi. Barangkali saudara mengalami keterpurukan.
saudara mengalami masa lalu yang begitu buruk, begitu hitam, begitu kelam, tapi saudara akan dipulihkan. Saudara yang terkasih, terkadang Allah memberikan cukup waktu untuk kita bertobat dan berpaling pada Dia. Terkesan panjang sabar, toleransi, dan masih banyak waktu lagi. Begitu panjang sabarnya, iya memang. Tapi ada momen di mana Allah menghajar kita. Kalau kita orang-orang pilihannya, kita akan dihajar. Kalau kita keluar daripada firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Dia. Melayani tidak harus saudara memberitakan firman kemana-mana dan sebagainya. Tapi apapun yang sudah berikan, yang sudah Tuhan berikan, baik itu bisnis, pekerjaan, arahkan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Terutama saudara yang di pedesaan, pedalaman. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Dan bukan itu aja, tapi gunakan waktu sebaik-baiknya untuk membaca, mempelajari maksud dan kehendak Tuhan melalui kitab suci. Kita hanya tahu semua kehendak Tuhan melalui kitab suci. Saudara tidak bisa menerang seperti orang agama lain, berdoa, bertapa, menyepi, kemudian di tempat asing, dan sebagainya. Saudara bisa menemukannya di dalam kitab suci. Saudara bisa membaca sambil santai, tapi tetap penuh hormat, tunduk pada kitab suci, dan mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Melakukan kehendak Tuhan. Jangan tunggu Allah menghajar baru bertobat. Jangan permainkan waktu Tuhan. Waktu Tuhan sangat berharga, saudara. Saudara, kita lihat sekarang kejahatan manusia begitu hebatnya. Tadi kita lihat di awal-awal tadi, kejahatan manusia begitu hebatnya. Allah melihat bahwa kejahatan manusia itu hebat. Musa menuntut subjek yang baru saja disinggungnya bahwa Allah tidak terlalu keras atau bertekad untuk menuntut hukuman dari orang-orang jahat di dunia. Penekanannya bahwa kejahatan mereka begitu hebatnya, hebat di muka bumi. Segera bertobat saudara dari dosa-dosa saudara, khususnya yang menjadi kelemahan kita saat ini. Saya tidak tahu, kita masing-masing mempunyai kelemahan. Apakah itu mungkin kikir, ya, tamak, ragus, kemudian suka marah, kemudian mungkin berzina, mungkin juga memupuk harta begitu hebatnya, kemudian yang lain, saya tidak tahu. Masing-masing kita mempunyai kelemahan. Ada yang mempunyai kelemahan sedikit saja, hal yang sepele saja berbohong. Tidak ada gunanya, tidak ada perlunya juga berbohong. Masing-masing kita mempunyai kelemahan itu, dan jangan menunggu keadilan Allah untuk ditegakkan baru bertobat. Maka kita harus berjuang mati-matian mengatasi kelemahan itu. Sebab saudara-saudara dengan terus menunda-nunda berjuang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, bisa jadi segala sesuatunya sudah terlambat saat keadilan Allah ditegakkan. Dan nanti kita lihat ya di perikop berikutnya itu bagaimana Allah hanya menyisakan beberapa manusia di muka bumi. Saudara bisa baca lebih mendalam mengenai kisah Nuh yang sudah kita dapatkan dari sejak sekolah minggu, yang membuat bahtera, kemudian terakhirnya sampai bahtera itu berhenti di Gunung Ararat. Ya, kita semua ingat di sekolah minggu. Nah, saudara-saudara, gereja hendaknya juga terus menyuarakan panggilan pertobatan. Khususnya di era saat ini kita harus refleksi. Kenapa gereja-gereja banyak yang kosong? Kenapa orang pakai masker? Virus begitu mendunia. Refleksikan. Tuhan tentu punya maksud. Peristiwa ini mirip.
sungguh mengerikan, pakai air bah. Saudara bisa bayangkan ya, banjir di Jakarta itu hampir satu rumah 4 meter. Ada yang sampai rumahnya tenggelam terus sampai di genting-genting. Di tempat-tempat lain juga terjadi banjir sampai naik ke genting, ke atas genting. Hewan piaranya dinaikkan perahu dan sebagainya. Orang sakit harus ditandu, bahkan orang meninggal harus ditandu. Renungan itu. Kalau Tuhan sampai memberikan peringatan berupa tanda-tanda itu, bencana alam dan sebagainya, kita mesti peka. Jadi suara panggilan, seruan, panggilan pertobatan itu perlu terus digaungkan sekarang untuk membawa setiap pribadi jemaat datang kepada Kristus, berlutut, mohon ampun, mengaku dosa, dan percaya untuk beroleh anugerah keselamatan. Dan itu adalah hal yang paling penting, saudara-saudara. Dan pesan untuk diingat, ya, selalu kita camkan, ingat bahwa tanpa Kristus, tanpa berpusat dan bersandar kepada Dia, siapapun akan jatuh. Tidak peduli saudara jenderal, tidak peduli saudara mempunyai orang-orang pilihan, bodyguard yang begitu kuat, saudara akan jatuh. Tidak ada siapapun yang Superman rohani. Ya. Jangan mentang-mentang mungkin berpikir saya sudah doktor teologi. Siapapun saudara-saudara. Tidak ada siapapun yang Superman rohani. Jangan ada yang memegahkan diri. Yang harus diingat adalah aku orang berdosa yang bersuka cita karena sudah ditebus, sudah dipilih dan beroleh keselamatan. Dan karena itu kita harus mati-matian berjuang untuk segala kehormatan Allah. Kita harus berjuang untuk memuliakan Allah. Kita lihatnya lagi, kejahatan itu mencapai titik tertinggi, artinya sudah sudah puncaknya gitu ya. Bahkan kita sering menunda, itu sampai puncaknya kejahatan mereka itu saat itu. Tapi sekarang, ketika kejahatan mencapai titik tertinggi dan dengan demikian merasuki seluruh bumi, jangan-jangan kita kena pandemi ini karena seluruh bumi sudah begitu jatuh, begitu rusak. Ya Tuhan menggerakkan cukup virus yang tidak kelihatan, bisa bermutasi. Ya. Dengan demikian merasuki seluruh bumi, integritas itu tidak lagi memiliki satu sudut pun. Bahwa waktu untuk hukuman lebih dari sepenuhnya tiba. Kejahatan yang luar biasa saat itu kemudian di mana-mana memerintah sehingga seluruh bumi ditutupi dengan itu, dengan kejahatan itu. Kita kalau mau jujur, negara yang paling bersih mana? Sekalipun negara itu paling bersih, tentu ada korupsi di sana, ada kejahatan yang tersembunyi di sana. Begitu mudahnya, ya. Dunia internet sudah merubah semuanya. Sudah begitu gampang bagi orang yang hacker mencari uang dengan cara yang mudah. Cukup klik beberapa detik gitu aja sudah mencuri rekening-rekening yang begitu banyak dari nasabah dan sebagainya. Dia tinggal hongkang-hongkang kaki, punya mobil mewah dan sebagainya. Sangat-sangat mudah dengan teknologi saat ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kita mesti bertobat. Dan pertobatan ini juga berlaku buat saudara. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum kapan saja sebelum saudara sadar bahwa waktunya sudah tiba. Jadi saudara-saudara mesti kita ingat pada saat terbenam di dalam polusi ataupun pencemaran dosa-dosa apapun, sekecil apapun, kita ingat Tuhan ampuni aku. Nah sekarang ini banyak yang bingung ya dengan kata-kata ini, menyesalah Tuhan. Jadi kalau saudara lihat di Alkitab, Tuhan huruf T besar, U besar, H besar, A besar, N besar,
itu menunjuk pada pribadi Allah, nama sendiri Yahweh, YHWH. Jadi sebenarnya kita tidak tahu persis ucapannya bagaimana, karena ucapan itu sudah hilang sejak ada hukum turun hukum jangan menyebut nama sembarangan gitu ya, nama YHWH dengan sembarangan. Akhirnya umat Israel turun-temurun saking begitu gentarnya, begitu tidak beraninya, akhirnya sampai pada generasi tertentu begitu takutnya, tidak tahu bagaimana mengucapkannya, apalagi sekarang ini. Nah, saudara-saudara, menyesalah Tuhan, apa ini maksudnya ya? Yang pertama, dalam membaca, mempelajari kitab suci, harus membandingkannya atau melihat bagian yang lain untuk bagian itu, supaya baik PL maupun PB, supaya secara keseluruhan supaya tidak tabrakan artinya yang kita maksud, atau saling bertentangan satu dengan yang lain. Kita harus mempercayai keseluruhan kitab suci baik PL maupun PB sebagai satu kesatuan yang harmonis. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak mempunyai lidah yang bercabang. Allah itu maha benar, saudara-saudara. Jadi satu dengan yang lainnya pasti tidak bertentangan, tidak kontradiksi. Nah, lalu apa maksudnya Allah menyesal? Ya. Calvin mengatakan bahwa Musa memperkenalkan Allah sebagai berbicara menurut cara manusia. Jadi Musa hanya berbicara menurut cara manusia, dengan sosok yang menganggap kasih manusia kepada Allah. Jadi saudara, kalau tidak demikian, kita tidak akan bisa berbicara apapun tentang Allah. Ya, seperti kita renungkan aja ya. Allah melihat. Apakah Allah mempunyai manusia? Mempunyai mata? Allah mendengar. Apakah Allah mempunyai telinga? Tangan Allah. Apakah Allah mempunyai tangan? Allah itu roh. Jadi ini hanya gaya bahasa yang menunjukkan seolah-olah Allah seperti manusia yang mempunyai perasaan, menyesal. Kalau diartikan dengan bagian kitab suci yang lain, seolah-olah bertabrakan. Allah kok menyesal? Berarti dia nggak mau tahu. Berarti dia nggak mau kuasa. Menyesal itu dalam artian seperti manusia yang punya perasaan. Hanya menunjukkan bahwa itu sudah begitu bejatnya sehingga dia menyesal, seolah menyesal. Kita lihat di bagian akhir, saudara, kasih karunia Tuhan. Dikatakan di situ bahwa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Hanya sedikit saja keluarga Nuh ya yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita melihat di bagian ini, sekeluarga diselamatkan Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu hak Tuhan. Itu menunjukkan kedaulatannya di dalam memilih. Saudara ingin seluruh keluarga juga diselamatkan Tuhan. Datanglah kepada Yesus sekarang juga. Bertobat, berlutut, mohon ampun, dan percaya kepada Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Beritakan kepada yang belum percaya di dalam lingkungan saudara. Percaya bahwa mereka butuh Juru Selamat. Mereka tidak mempunyai Juru Selamat, tidak mungkin selamat. Mempunyai Juru Selamat, pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti. Sebab sekali lagi, tanpa Juru Selamat satu dosa sudah cukup mengantar mereka ke neraka. Mereka harus menanggung sendiri seluruh dosa mereka dari lahir sampai mati. Dan yang sudah percaya, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Hanya demi pasangan hidup, demi kekayaan, demi popularitas, demi jabatan, demi apapun. Allah itu sangat baik. Setiap saat begitu baik.
Tidak pernah dia meninggalkan orang-orang pilihannya. Setiap detik dia memperhatikan hidup kita. Dia memelihara kita. Saudara-saudara yang terkasih, rasakan setiap hembusan tarikan nafas yang saudara dapatkan dari Tuhan. Setiap detik, bahkan seluruh organ tubuh kita rasakan. Setiap detak jantung, setiap nadi saudara, setiap saraf-saraf saudara yang bekerja. Sungguh luar biasa. Begitu menakjubkan. Dan ingatlah senantiasa kasih Tuhan. Pandanglah salib. Kalau mungkin saudara ada yang meragukan, kok aku sekarang terpuruk. Saudara jangan melihat berkat-berkat Tuhan, jangan melihat mujizat-mujizatnya saja, jangan melihat tanda-tandanya saja, jangan melihat kalau sudah diberkati Tuhan mengasihi saya. Tapi pandanglah salib, disitulah kasihnya yang terbesar sudah dinyatakan. Ingat salib Yesus terus. Sesama manusia cenderung jahat. Tidak usah munafik. Sebaik apapun, saudara pasti mempunyai kelemahan. Saudara dan saya sungguh orang berdosa. Tetapi saya mempunyai juru selamat. Saudara. Supaya tidak mengecewakan Allah. Mari bertobat sekarang juga. Ingat mati saja tidak cukup. Tetap saudara punya juru selamat atau tidak. Tetapi saudara punya juru selamat atau tidak. Sebaik apapun, tanpa juru selamat saudara akan binasa. Hari ini saya menawarkan kepada saudara keselamatan. Hidup yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan di sorga di dalam Yesus. Kasih karunia Tuhan diberitakan, ditawarkan. Kasih karunia itu tidak tergantung kebaikan saudara. Tidak tergantung kebaikan, kesalahan apapun di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, sebab dari dulu, sudah dari sana, dia itu kasih. Dan saudara tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Tidak peduli latar belakang saudara, tidak peduli sehitam dan sebejat apapun saudara. Yesus datang buat saudara hari ini, mengajak saudara untuk hidup di jalannya, untuk hidup bagi dia. Kita semua tanpa terkecuali membutuhkannya. Tanpa juru selamat kita bersama juru selamat, kita akan selamat. Kita selamat, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti karena dia sendiri yang jamin. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka saudara mendapatkan keselamatan itu. Kepastian keselamatan itu di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam juru selamat. Saudara membutuhkannya. Tuhan memberkati.